Sahabat hikmah di balik kisah. Kasus persekusi menimpa Viera Lovita, seorang dokter yang berdinas di Solok, Sumatera Barat. Viera ungkap semua bermula dari pendapat pribadi yang diunggah di media sosial. Viera membuat 3 status Facebook setelah menyaksikan berita pihak kepolisian tentang bukti kasus chat WhatsApp Firza Hussein dan Rizik Syihab. Tak disangka, statusnya ini menimbulkan kontroversi yang membuatnya mendapat ancaman dari beberapa oknum. Sepekan lebih hadapi persekusi, Viera merasa terancam dan memutuskan membawa anak-anaknya terbang ke Jakarta. Menurut KBBI, persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Berbeda dengan tindakan main hakim sendiri, target persekusi biasanya adalah orang-orang yang kerap menyatakan pandangannya melalui status media sosial mereka. Karena menyinggung isu SARA, sang pemilik medsos sering mendapat ancaman. Didatangi hingga dipaksa mengaku salah dan meminta maaf oleh sekelompok massa. Nah, itu berita tadi itu sempat viral sebetulnya Pak Ustadz ya. Tapi mungkin kita bisa mengawali dengan ini Pak Ustadz. Bagaimana dalam Islam kita menyikapi atau memperlakukan ulama? Bapak Ibu para pemirsa yang saya cintai, ada ajaran dalam agama Islam untuk memuliakan para ulama-ulama kita. Kita tahu tentang ajaran Islam, kita tahu tentang syariat Islam, bahkan kita tahu betapa beratnya perjuangan baginda Nabi dalam menebarkan syariat Islam ini tidak lain dan tidak bukan karena jasanya para ulama-ulama kita. Sebab itu ajaran Islam menyuruh kepada kita untuk memuliakan para ulama-ulama tersebut. Ulama merupakan lentera sebuah ilmu yang harus kita muliakan, yang harus kita hormati. Bukankah setiap kita anak manusia dalam ajaran Islam ada 2 yang membawa keberkahan? Pertama orang tua kita, yang kedua guru-guru kita. Guru-guru kita di situ adalah bagian dari para ulama-ulama kita. 2 ini tidak akan pernah ada bekasnya dalam kehidupan kita. Orang tua, ya guru dan ulama-ulama itu tidak ada bekasnya dalam kehidupan. Bahkan dalam sebuah kalimat dinyatakan memandang wajah ulama saja itu akan membawa ketenangan hati dan mudah-mudahan menjadikan sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang wajah para ulama saja dengan pandangan yang memuliakan, tentu dengan pandangan takzim, itu mudah-mudahan dicatat sebagai sebuah ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita umat Islam ini sadar betul lah bahwa tanpa perjuangan para ulama kita tidak akan mengerti apa-apa tentang agama Islam. Gitu Mbak Rahma. Oke, kalau misalnya nih Pak Ustadz kayak tadi kan, di kasusnya itu adalah yang kemudian bergulir, yang jadi bergulir adalah ketika netizen itu heboh Pak Ustadz. Nah, orang yang dianggap menghina atau melecehkan ulama ini dibully, dipersekusi Pak Ustadz ya. Jadi sampai diancam. Nah, ini gimana ya Pak Ustadz? Kita tuh harusnya kalau sebagai netizen yang bijak, harusnya kalau misalnya kita merasa panas, merasa kayak yang terbakar emosinya, kita harus mengambil sikap seperti apa? Ada 2 yang ingin saya sampaikan. Bagaimana sikap kita terhadap tayangan yang tadi. Pertama yang ingin saya sampaikan para pemirsa, fanatisme hanya boleh kepada agama saja. Dengan fanatik terhadap agama, diharapkan setiap manusia mampu melaksanakan dan menerjemahkan ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan fanatik terhadap agamanya saja, setiap manusia terpanggil untuk ikut berbuat dan berjuang atas nama agamanya. Ini yang harus saya tekankan. Tidak boleh fanatik terhadap suku. Tidak boleh
fanatik terhadap golongan. Jadi yang baik kita ambil, yang jelek tentu kita tidak akan pakai dalam kehidupan sehari-hari. Fanatik kepada agama harus, fanatik kepada yang lainnya jangan sampai. Yang kedua, ini membuat pelajaran kepada kita para pemirsa. Hendaknya kita bijak menyikapi. Sebab ada makalah begini, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Senanglah kamu kepada orang sewajarnya aja. Boleh jadi yang hari ini kita senang sama orang tersebut, besok pagi berubah jadi orang yang paling kita benci. Sebaliknya juga, kalau benci sama seseorang sewajarnya saja, boleh jadi yang hari ini kita benci, besok berubah jadi orang yang paling kita cintai. Akan malu kita. Orang yang kemarin kita caci maki, lalu hari berikutnya menjadi orang yang kita puji-puji. Hari ini kita puji-puji, besok kita caci maki, kita akan malu. Karena itu ajaran Islam sangat sesuai dengan kemanusiaan. Bersikap standarlah, bersikap normal-normal sajalah, bersikap apa adanya saja, jangan melampaui batas. Hanya fanatik terhadap agama saja diharapkan orang mau berbuat, mau berjuang, dan mau berkorban untuk agamanya saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, satu poin lagi mungkin nih Pak Ustadz, kalau dari kisah yang tadi ya Pak Ustadz ya. Bagaimana sebaiknya kita beradab di media sosial, terutama ketika kita ingin mengemukakan pendapat. Karena kan gimana Pak Ustadz, iya sih ini akun-akun pribadi kita sendiri, tapi kan yang baca bisa seluruh dunia ya Pak Ustadz ya. Gimana nih Pak Ustadz? Dalam Islam didorong soal kebebasan. Kebebasan berkreasi, kebebasan menyampaikan ide, kebebasan untuk bersarikat, didorong oleh agama Islam. Tapi yang perlu diketahui, kebebasan dalam Islam tidak bersifat absolut, tidak mutlak. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan kita menggunakan media massa, berseluncur di dunia maya. Oh, bahasanya bukan main ini, Mbak Rahma. Berpendapat di media sosial tapi menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Ini dilarang dalam agama kita. Karena itu kebebasan kita ngetik, kebebasan kita berpendapat, kebebasan kita dalam menyampaikan ide dan gagasan, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Karena itu kebebasan mereka juga harus kita hormati. Jangan sampai menyinggung dan melukai perasaan saudara-saudara kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mau kita ketemu langsung sama orang-orangnya atau kita nggak ketemu karena cuma dari medsos, itu sama aja. Ya, bijaklah. Etika adabnya, bijaknya harus sama ya. Betul. Baik, itu dia sahabat hikmah. Banyak sekali peristiwa yang kita dengar atau kita alami. Peristiwa baik, peristiwa buruk, tapi alangkah bijaknya kalau kita bisa mengambil pelajaran. Karena percayalah sahabat hikmah, pasti ada selalu hikmah di balik kisah. Waktunya saya dan Ustadz Fikri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.